Oke teman-teman, kita ketemu lagi di tutorial untuk belajar mikrotik tanpa router bot. Untuk di part yang kedua ini kita akan melanjutkan. Pastikan sebelumnya, pada video sebelumnya teman-teman bisa melihat bahwa untuk VirtualBox dan GNS3-nya sudah diinstal. Namun ada beberapa file yang mesti kita cari, yaitu kita akan mencari lagi yang disebut dengan kita cek dulu kita caranya bisa jalankan GNS3-nya. Tunggu sampai servernya up dulu. Ya, oke. Nah, di sini nanti kita bisa melihat edit preference. Kemudian kita cari di sini. Nah, di sini kita belum ada JNS3 VM ya. JNS3 VM maka kita bisa cari yaitu di sini kita ketikkan saja JNS3 VM. Kita enter. Kemudian kita akan download. Nah, di sini bisa nah, di sini kita bisa menggunakan yang versi VirtualBox. Ada juga yang versi VMware. Karena kita menggunakan VirtualBox maka kita bisa download JNS3 VM versi VirtualBox. Oke, kita klik download. Tergantung dari kecepatan internet teman-teman. Saya download di tutorial mikrotik dan software mikrotik. Kita klik download, kita klik save. Oke, ukurannya kurang lebih 1,4 GB. Tentunya tergantung dari kecepatan internet teman-teman. Sekali lagi tentunya ini video akan saya percepat teman-teman ya. Oke teman-teman, setelah selesai mendownload kita pastikan kita buka dulu, kemudian tentunya kita ekstrak di sini. So untuk harddisk lumayan ya, karena ini 1,4 dan diekstrak lagi tentunya ukurannya jauh lebih besar. So teman-teman, kita langsung lanjut. Nah, setelah dari JNS3 VM-nya VirtualBox dari kita ini kita buka saja. Caranya kita bisa langsung menggunakan di sini ya, kita ekstrak sudah. Alangkah baiknya kayaknya saya copy dulu deh ini. Tapi sudah deh. Sudah terbackup di WinRAR, nggak masalah seandainya terjadi error dan sebagainya. Oke. Kita klik kanan, kemudian kita open with, kita pilih VirtualBox teman-teman. Oke, kita klik oke. Nah, setelah itu nah ini saya minimize dulu untuk explorernya. Ini saya close dulu untuk oke. Nah, kemudian di sini sudah kita klik import saja. Oke, kemudian kita tunggu sampai prosesnya mengimport JNS3 VM. Jadi untuk untuk filenya yang sebesar itu kita tunggu dulu sampai proses importnya selesai, sehingga nanti kita bisa menjalankan. Di sini JNS3-nya alangkah baiknya saya restart dulu, saya close dulu. Oke, nah ini sudah bisa sudah teraplikasi ke VirtualBox. Artinya ini kita bisa membuat sudah bisa untuk menjalankan JNS3 VM. Tapi untuk saat ini kita tidak jalankan dulu, biarkan seperti ini dulu ya. Kemudian kita buka JNS3-nya kita buka sampai dengan nanti iya, oke. Sampai itu up servernya dulu. Kemudian di sini saya ganti, misal saya kasih nama tes mikrotik. Oke. Kemudian saya klik oke. Nah teman-teman, di sini kita bisa melakukan, di sini sudah up ya untuk servernya, server menggunakan Dons PC. Kemudian di sini kita edit ke menu edit preference, kemudian kita cari JNS3 VM. Nah, kita import dari JNS3 VM, kemudian versinya adalah VirtualBox ya. Jadi kita ngambil dari VirtualBox, nanti kalau sudah ini biarkan portnya secara default dulu. Kemudian saya klik apply, kemudian klik ya, oke. Ya, oke. Kita cek di VirtualBox teman-teman. Oke. Ya, sampai dengan
di sini. Nah, secara otomatis sistem operasi dari JNS3 VM-nya akan mempersiapkan mempersiapkan ini dari VirtualBox-nya ya. Jadi VirtualBox-nya otomatis menjalankan nih JNS VirtualBox. Oke, saya buka dulu di JNS sambil menunggu servernya up. Ya, kita klik OK. Belum bisa di OK karena masih menunggu sampai dengan prosesnya selesai. Oke, kita klik OK dulu. Nah, oke. Nah, di sini kita lihat teman-teman sampai dengan tulisannya seperti ini. Jadi untuk JNS3 server version, jadi ini JNS3 servernya sudah bisa berjalan ya. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah tentunya untuk memasukkan mikrotik ke dalam dari JNS3 ini. Kita edit lagi preference. Nah, kemudian kita pilih di sini, kita pilih Kemo ya, kita pilih Kemo. Kemudian di sini kita pilih new. Nah, di sini ada dua pilihan. Saya pilih run this emu VM JNS3 VM. So kita klik next. Kemudian saya ketikkan di sini misalnya mikrotik GHR dan next. Kemudian kita klik, biarkan defaultnya. Kalau mau teman-teman mau tambah memori juga bisa, misalnya kita kalikan 2512 gitu ya, misal kali mau 12, jadi nanti dia ngambil memori lumayan banyak sih. Nah, untuk konsol tipenya biarkan telnet secara default. Kemudian kita klik, nah di sini kita pilih new image. Kita cari dari mikrotik yang pernah kita download, yaitu di di tutorial mikrotik. Kita cari mikrotiknya CHR di sini. Ini yang kemarin sudah kita download untuk mikrotiknya, CHR 649.3. Oke, kita klik sampai dia download. Nah, kemudian kita klik finish. Nah, di sini tampilannya seperti ini. Kemudian kita edit dulu, kita ganti gambarnya teman-teman. Kita bisa untuk simbolnya kita ganti di sini. Oke, kita cari misal gambar router ya. Mikrotiknya kan router nih. Kita cari dari router. Oke, klasik, kita cari router. Nih di sini ya. Saya isikan misalnya router. Ketikkan router. Gambar routernya mana? Gambar router. Oke, nah ini. Oke. Di sini saya klik OK. Pilih gambar router ya. Dan secara default networknya, nah adapternya ini biasanya mikrotik nih portnya 5 teman-teman ya. Mungkin coba bisa kita cek misal seperti ini. Kita cek ya, router board mikrotik biasanya sih 5 ya, banyak sekali portnya. Tapi nah di sini 1 2 3 4 5 dan satunya tentunya digunakan untuk internet. Jadi kurang lebih rata-rata untuk yang router board mini yang kecil tuh bisa 5 port. Jadi saya close dulu. Oke, di sini saya isi dengan 5. Oke, teman-teman pastikan ini diisi dengan 5, kemudian klik OK, kemudian klik apply dan klik OK. Nah, tentunya teman-teman kita bisa klik di sini. Ini JNS3-nya sudah jalan dan servernya juga sudah jalan untuk JNS3-nya. Nah, di sini teman-teman, maka di bagian di sini sudah ada ketikan tadi yang kita buat, yaitu mikrotik CHR. Kemudian kita klik drag di sini untuk mendapatkan mikrotik. Kita seperti biasa, kalau kita misal mau nyeting mikrotik, kita bisa, apakah mikrotiknya nanti sudah bisa berjalan. Saya tambahkan cloud di sini. Saya menggunakan JNS3 VM untuk server cloudnya. Kemudian satu lagi saya tambahkan suite. Oke, saya menggunakan JNS3 VM. Iya, oke, tunggu suite-nya loading. Oke, nah kita koneksikan, coba kita koneksikan menggunakan kabel
ke Ethernet 0 ke di sini ke switchnya Ethernet 0, kemudian Ethernet 1 ke Ethernet 0, di sini 2 ke 0, dari sini ke Ethernet 1 ke Ethernet 1. Oke. Ya. Oke, jika sudah ini masih merah teman-teman, kita klik sih di apa namanya, di klik start. Ya. Oke, klik install all device. Nah, ini sudah hijau. Yang tentunya kita kan mengecek apakah mikrotik ini sudah bisa dibuka apa belum. Kita klik, kita pilih konsol, klik kanan ya, sorry. Di sini klik kanan, kita pilih konsol. Ya, nanti kita akan terbuka dialog di mana akan muncul dari mikrotiknya. Ini kita masih menunggu server up-nya. Jadi kita tunggu saja, biasanya ini sedang melakukan apa namanya, tapi kalau kita lihat layar di kanan sudah ada yang mikrotik CR1, CR2, CHR, CHR lah ya. Kemudian di sini juga sudah bisa berjalan DNS VM-nya dan PC-nya menggunakan RAM-nya tentunya. Nah, oke, kita tunggu saja untuk settingan mikrotiknya, dan kita apa namanya, akan menunggu sampai dengan nanti kita mendapatkan user login passwordnya menuju ke mikrotiknya. Oke teman-teman, nah di situ untuk versi mikrotik yang kita download kemarin adalah versi 6.49.3 stable. Nah di sini kita sudah berhasil untuk mencoba masuk ke router board mikrotiknya. Jadi sekali lagi kita sudah berhasil membuat kita mempelajari, sudah masuk ya, sudah menyiapkan segala sesuatunya, sudah bisa bahwa kita akan melakukan settingan mikrotik tanpa router boot. Nah, oke. Kita coba dulu, kita ketikkan admin, kemudian passwordnya 0. Oke, nah di sini kita ketikkan di sini sudah ada tulisannya mikrotik OS ya, mikrotik router OS. Kita klik no, dan di sini sudah. Oke, kita change new password, misal passwordnya adalah, saya ketikkan admin, enter. Repeat new password admin, enter. Oke. Jadi passwordnya nanti sudah berubah ya. Kalau secara default kan passwordnya 0, dan kita ketikkan sekarang passwordnya admin. Nanti kita bisa ganti lagi. Oke. Nah, kemudian apakah ini juga sudah bisa kita akses melalui Winbox? Nah, kita akan coba cek juga. Ya, di sini kita close dulu. Kemudian kita akan cek melalui Winbox. Kita klik software mikrotik, dan ini Winbox-nya saya buat dulu shortcutnya di desktop. Oke, saya minimize dulu, dan ini juga saya minimize semuanya. Kita buka pada Winbox-nya. Nah, kita klik run, kemudian nah kita klikkan pada Nightboards. Nah, teman-teman bisa kita lihat di sini sudah ada mikrotiknya. Sekali lagi, saya tidak menggunakan mikrotik router boot sama sekali, tapi di sini artinya ini sudah menggunakan CHR ya, menggunakan virtual dari JNS3 VM, dan ternyata sudah connect semua ya. Oke, jangan diklik di sininya. Kalau teman-teman bisa perhatikan, kalau diklik di IP address, di sininya IP address, connect to IP addressnya. Kalau di sini ya, kita klik ke router boardnya ya, ke router board yaitu virtualnya ya. Oke, kita ketikkan di sini kalau kita mau masuk ke mikrotik 1. Jadi sorry, mikrotik 0 ya tadi yang sudah di setting, sorry, DNS3 VM ya. Mikrotik 1, mikrotik CSR1 kita sudah setting dan kita sudah ganti passwordnya, maka kita bisa masuk ke router board. Kalau di sini ini apa namanya, mikrotik 2 ya. Oke, kita mendapatkan IP 192.168.56.102. Oke, kita masuk ke di sini ya. Jadi tentunya nanti khusus untuk merancang topologi kita ada di JNS3 ya. Kemudian untuk settingan router board mikrotiknya kita akan menyeting di Winbox. Kalau menggunakan terminal, kita berarti menggunakan, kalau yang tadi kita contohkan menggunakan terminal, itu artinya kita bisa menggunakan CLI atau command line interface. Sedangkan kalau Winbox kita berbasis GUI ya. Oke, kita coba ketikkan admin, apakah kita berhasil masuk ke
Winbox. Oke. Nah, artinya di sini kita sudah bisa masuk ya. Kita sudah bisa masuk teman-teman. Nanti next tentunya kita akan ketemu lagi di tutorial berikutnya tentang kita akan merouting mikrotik, baik routing dinamis maupun routing statis. Tentunya kita sesuaikan dengan topologi yang ingin dibuat. Baiklah teman-teman, itu dia untuk tutorial bagaimana kita berlatih dan kemudian tentunya akan berlatih router boot mikrotik ini menggunakan by Winbox ataupun CLI. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton videonya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mencoba menjalankan mikrotik menggunakan JNS3 VM yang terkoneksi dengan VirtualBox dan tentunya ditambah dengan Winbox. Jadi kita bisa mengemulasikan mikrotik. Baiklah teman-teman, demikian untuk videonya. Kita akan ketemu lagi pada tutorial mikrotik atau tutorial JNS3 VM, JNS3 yang berikutnya, yang kita akan membahas tentang settingan jaringan termasuk menggunakan Winbox mikrotik. Baiklah teman-teman, terima kasih untuk hari ini. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih, see you. Oke teman-teman, itu dia tadi untuk kita belajar mengkonfigurasi dasar mikrotik tanpa menggunakan router boot, dan tentunya kita akan ketemu lagi pada video-video tutorial settingan mikrotik Winbox dan seterusnya. Kita akan nyoba-nyoba lagi untuk simulasi topologi jaringan menggunakan JNS3 ya. Kita akan coba dari materi-materi yang sudah pernah kita sampaikan di di Cisco Packet Tracer. Kita akan coba transformasikan ke dalam JNS3 biar teman-teman bisa tahu bedanya dan bisa langsung mempraktikkannya. Oke, baiklah teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan mohon koreksinya jika nanti ada beberapa pernyataan saya yang salah, dan kita sharing bersama-sama. Tidak ada yang paling pintar di sini, tapi kita mencoba belajar ya, mencoba belajar bersama-sama. Baiklah, terima kasih teman-teman untuk hari ini. Jangan lupa like, share, subscribe dan komennya. Kita akan ketemu lagi pada video-video tutorial berikutnya. Terima kasih, see you and dak.